Bang Elman, kalau kita melihat kasus mafia pajak Gayus Tambunan, kita lihat ada bentukan tim-tim baru nih, tim untuk menangani kasus paspor, ada tim gabungan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Tim untuk 151 wajib pajak yang disebut Gayus, ada tim gabungan dengan Dirjen Pajak. Tapi kalau Bang Elman melihat nih, siapa yang paling pantas untuk menindaklanjuti kasus Gayus ini? Saya pikir ya dengan segala hormat saya mengatakan ya yang paling pantas untuk menangani ini KPK. Kenapa? Karena kalau kita lihat hasil survei terakhir, di antara penegak hukum ini yang paling dipercaya saat ini adalah KPK. Jadi, dan saya yakin kalau KPK yang diserahi untuk menangani mafia pajak, mafia hukum, yang menyangkut kasus 151 perusahaan yang miliaran ini, saya pikir KPK. Dan saya pikir polisi juga tidak usah merasa berkecil hati kalau kasus ini ditangani oleh KPK. Karena tujuan akhir kan kasus ini selesai. Dan kalau kasus ini selesai kan, ini kan kepentingan negara. KPK juga melaksanakan kepentingan negara, polisi juga melaksanakan kepentingan negara juga. Ya sudah, jadi nggak ada istilah superior lah. Meskipun saat ini tampaknya KPK juga kita lihat seperti dilemahkan dan tidak pernah ada kasus-kasus besar yang diungkap KPK, tapi kita masih bisa menaruh rasa optimis terhadap KPK akan bisa membongkar Gayus. Saya percaya KPK bisa, asal polisi juga dengan senang hati mendorong, jaksa juga dengan senang hati tetap dibantu mendorong. Dengan polisi dan kejaksaan. Dan presiden juga harus dengan senang hati mendorong ini. Jadi jangan juga setengah hati. Okay. Kalau setengah hati, ya pasti hasilnya setengah-setengah. Tapi kalau semua dengan senang hati, ya pasti hasilnya optimal. Okay, jadi serahkan ke KPK, jangan lagi yang lain. Oke, Bang Elman, kita tahan dulu, kita saksikan Newsmaker Kapolri berikut ini. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Jenderal Polisi Timur Pradopo mulai memasuki jalan terjal sebagai Kapolri. Beberapa bulan sejak memimpin kepolisian, Timur kini dihadapkan pada 3 pekerjaan rumah yang maha berat. Membongkar 3 mafia yang melingkari Gayus Tambunan, yakni mafia pajak, mafia hukum, dan mafia imigrasi. Ketiga jenis mafia tersebut ditegaskan oleh Komisi 3 DPR saat rapat kerja dengan Kapolri beberapa hari lalu. Komisi 3 mendesak Kapolri mengusut tuntas kasus mafia pajak Gayus Tambunan secara transparan, non-diskriminatif, akuntabel, dan berkeadilan. Desakan Komisi 3 itu bukanlah hal baru bagi Kapolri. 2 diantaranya sudah pernah dilontarkan Komisi 3 saat raker dengan Kapolri Bambang Hendarso Danuri pada 26 April tahun lalu. yakni desakan agar Kapolri menuntaskan mafia pajak dan mafia hukum terkait Gayus Tambunan. Tambahan mafia yang ditugaskan kepada Timur Pradopo adalah membongkar mafia imigrasi yang melibatkan Gayus. Setuju Pak, semua yang kaitan dengan masalah pernyataan Gayus itu perlu diusut semua. Baik yang ada di fakta persidangan maupun yang memang bicara di luar fakta persidangan. Penanganan mafia hukum dan mafia pajak kasus Gayus memang banyak disorot karena berjalan lambat dan setengah hati. Ini karena perkara tersebut hanya menyeret aparat kepolisian dan kejaksaan di level bawah. Sementara pejabat menengah dan atas yang diduga terlibat tidak tersentuh. Nah, mampukah Timur Pradopo menuntaskan 2 warisan Bambang Hendarso dan 1 pekerjaan baru yang muncul setelah jadi Kapolri? Atau harus rela kasus Gayus diserahkan ke KPK? Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan. Hei Tuhan, apakah kau dengar jerit umatmu di sela tebalnya debu
Muhammad Ciptarjo akhirnya lengser dari kursi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Meski pergantian bersamaan dengan sejumlah pejabat eselon 1 lainnya, namun spekulasi di balik pergantian Ciptarjo menjadi buah bibir. Marak cerita bahwa Ciptarjo diganti terkait kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Gayus adalah pegawai golongan 3 pajak yang terbongkar skandalnya ketika Ciptarjo masih menjabat Dirjen Pajak. Spekulasi ini kian berkembang karena lengsernya Ciptarjo terjadi 2 hari setelah Gayus divonis 7 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 19 Januari lalu. Pergantian ini terjadi hanya beberapa bulan menjelang Ciptarjo memasuki masa pensiun bulan Mei mendatang. Namun, Ciptarjo menampik semua spekulasi terkait pergantian dirinya dari jabatan Dirjen Pajak. Menteri Keuangan Agus Martowardoyo juga menepis isu pergantian Ciptarjo terkait mafia pajak. Menurut Agus, kinerja Dirjen Pajak di bawah Ciptarjo terbilang baik. Target pajak tahun 2010 tercapai. Agus menegaskan bahwa pergantian di Dirjen Pajak semata karena alasan organisasi dan penyegaran. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah.